Kami dari kelompok 3 akan membuat video praktek mengajar dengan materi mengenal puisi. Saya Putra Priyani sebagai audiens. Saya Suci Wirabadani sebagai audiens. Saya Nurulika sebagai editor. Saya Syahbani Amri sebagai pengajar. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat ya? Asik. Sebelum kita mulai, saya mau tes fokus dulu. Coba deh diingat-ingat. Pernah nggak kalian yang kangen sama seseorang? Atau mungkin lagi ngerasa kecewa dan pas mau diomong itu maksudnya susah banget? Benar. Kata-katanya kayaknya tuh di tenggorokan. Nah, teman-teman, itulah kenapa kita ada di kelas hari ini. Kita bakal belajar tentang sebuah senjata rahasia untuk mengungkapkan perasaan yang sulit itu, yaitu puisi. Jadi, hari ini kita bakal cuma belajar teori ya, tapi kita bakal belajar gimana cara melukis perasaan kita pakai kata-kata. Sudah siap buat belajar ke dunianya para penyair? Siap. Yuk kita buka slide pertama. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa sih puisi itu. Kalau di slide, puisi itu seni tertulis yang pakai kata-kata terpilih. Tapi kalau kata saya, puisi itu adalah curhat yang berkelas. Di sini penyair gak cuma ngomong, tapi menulis pakai kata-kata. Dan tahu nggak, puisi ini bukan barang baru. Dari zaman budaya kuno, manusia sudah pakai puisi mulai ritual, seni doa, sampai cerita tentang pahlawan. Jadi, dulu kita itu waktu yang puitis. Puisi itu akar budaya kita yang masih hidup sampai sekarang. Tapi bentuknya ada yang terus berubah di zaman. Nah, puisi itu bukan cuma satu model. Jenisnya banyak banget. Pilih yang paling cocok sama pilih kamu. Puisi epic. Ini buat kalian yang suka cerita pahlawan atau legenda, panjang dan megah. Haiku buat yang sukses. Cuma 3 baris, tapi maknanya dalam banget. Biasanya soal alam. Soneta, ini yang klasik banget. Ada 14 baris. Kalau kalian belum membaca karyanya, Sanchez Viale, nah itu dia. Sajak Babas, ini favorit saya dan mungkin kalian juga. Berpusing mikir terima atau aturan. Yang penting jujur dari hati. Contohnya kayak puisi Hujan Bulan Juni yang masih biasanya tenang tapi Yusuf. Sekarang kita bongkar rahasia dapur penyair. Kenapa puisi bisa bikin kita merinding? Karena ada bukunya. Diksi, ini kuncinya. Penyair gak bakal bilang aku sedih banget. Mereka bakal bilang hatimu seperti kaca yang terbang. Pilihan katanya itu loh yang bikin besar. Irama dan saja. Ini yang bikin puisi enak didengar. Ada musiknya, meski tanpa ada musik. Kebersamaan, nominasi. Puisi itu kayak obat kita. Kita dipaksa melayani sesuatu yang abstrak dan nyata lewat orang. Ada dalam suasana. Apa kamu isinya marah, sedih, atau jatuh cinta? Ini yang ditulis perasaan berbahasa pas dan bisa baca. Mungkin ada yang batin. Kak, saya kan bukan menjangkau. Buat apa
teman, kita belajar mengenai bisnis itu berarti empati. Kita belajar melihat dunia dari mata orang lain. Selain itu, ini melatih berpikir yang kritis. Kita nggak cuma mencari informasi, mentah-mentah, tapi belajar menemukan sendiri. Dan buat kalian yang pengen cari konten kreator, belajar bisnis puisi itu bakal bikin atau capek kalian jadi jauh lebih menarik dan